Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni, mahasiswa PPG Darjat LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, kelas 523B. Hari ini tanggal 17 November tahun 2020 akan mengadakan ujian kinerja yang dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum pembelajaran kita laksanakan hari ini, untuk lebih agar kita pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk salah satu siswa, siapa ketua kelasnya? Mas, silakan untuk dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar hari ini sehat semua? Alhamdulillah, baik semua ya. Ya, semoga bisa berjalan seperti itu terusnya, sehat selalu, kemudian bisa kondisinya baik terusnya. Nah, untuk ini kelas yang bagian ketiga ya, shift ketiga, karena memang kita untuk mengadakan social distancing itu diharapkan supaya tidak berdekatan, karena kelas kita tidak begitu besar, kemudian jumlahnya anaknya banyak, makanya dibagi dengan tiga shift. Nah, nanti berjalan berikutnya, dari berikutnya nanti shift yang satu lagi digilir setiap hari. Nah, kemudian untuk dalam masa-masa seperti ini, tolong jaga kesehatan. Nah, karena di masa pandemi seperti ini kita diwajibkan untuk mengikuti protokol atau aturan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu di situ paling tidak yang pertama ya, ada kita harus sering mencuci tangan dengan air mengalir disertai sabun ya. Kemudian selalu memakai masker ya. Kemudian untuk apa lagi? Menjaga jarak. Bahasa kerennya biasanya disebut dengan social distancing. Nah, ini dibagi seperti ini untuk bisa social distancing, jaga jarak. Nah, jadi jangan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan berdoa. Kemudian untuk materi minggu kemarin, minggu kemarin ada yang masih ingat? Ya, bahwasanya topologi jaringan komputer. Tuh materi yang kemarin. Ini saya mau mengecek kehadiran. Nah, dari 3 shift yang ada, masih ada yang kosong ya? Oh ya. Ini si siapa yang kosong? Bisa saya bilang si tangkap ya. Ya, sakit. Oh, materi untuk hari ini kita bisa mengenal koneksi jaringan nirkabel. Nah,
indikatornya yang pertama menyebutkan siswa bisa menyebutkan pengertian jenis, kelebihan dan kekurangan koneksi nirkabel. Nah, kemudian yang kedua mendemonstrasikan cara koneksi perangkat ke hotspot provider. Perangkat di sini maksudnya HP-nya kamu, nanti saya buka hotspot pribadi saya atau hotspot provider saya. Bawa HP semua? Bawa. Alhamdulillah. Ya, karena kemarin waktu dari beberapa hari yang lalu saya sudah kasihkan di WA group ya. Dan ini peserta didik akan dapat yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dan jenis-jenis jaringan nirkabel dengan benar. Nanti tahu mana jenis, kemudian pengertian. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan cara koneksi hotspot portable pada smartphone. Smartphone itu HP ya, pada smartphone dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan menuju ke seperti itu. Jadi kamu bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. 3 tujuan ini bisa tercapai oleh kamu. Ini tujuan pembelajaran. Nah, minggu yang kemarin kan saya sudah kasihkan materi untuk pembahasan pada hari ini. Dari materi itu sudah kamu tindak lanjuti atau belum? Sudah semua? Ya belum, nggak apa-apa. Nanti coba di sana. Tapi saya sudah membuat untuk kelompoknya. Nah, kalau kemarin kelompoknya kan sudah ada ya, sudah tahu ya, kamu kelompoknya siapa saja. Nah, jadi seperti itu kelompoknya sudah dibuat dan kamu silakan untuk berkelompok. Tapi nanti kamu kelompoknya harap menjaga jarak atau social distancing. Nah, yang di sini nanti kelompok 2, ini kelompok 1, dan di sana kelompok 3. 1, 2, 3. Nah, silakan kamu untuk tidak dekat-dekat. Nah, kemarin sudah saya share tentang materi yang pecahkan. Adiknya itu mau mengumpulkan tugas lewat smartphone atau HP. Jadi si adik itu punya HP, suruh mengumpulkan tugas lewat HP-nya sendiri. Karena kan gurunya tahunya namanya si adiknya itu. Nah, kemudian dia tidak punya kuota. Nah, dia minta bantuan ke kakaknya karena kakaknya ada kuotanya. Nah, bagaimana cara itu digunakan agar si adik bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, ya, nah ini ceritanya seperti ini. Saya di rumah sering pakai wifi, terus saya udah lama nggak pakai pulsa. Nah, terus saya di sini nggak punya pulsa, padahal hari ini harus ngirim tugas. Gimana ya? Aku ada kuota, tapi kan ngirimnya harus pakai nomor kamu. Terus udah kan? Ya, nah itu ya ketemu terus. Nah itu kan ketemu. Nah, ini dituliskan ini.
itu kan di situ sudah ada KP. Kemarin kan saya sudah kirimkan itu beserta KPD-nya ya. Sudah didapatkan, dilihat Pak. Nah, KPD yang ada dilihat. Kalau enggak ya ini ada. Kalau kamu ada apa enggak? Nah itu kan KPD itu dikerjakan, coba. Itu anggotanya. Anggotanya ditulis ya. Anggota ditulis siapa saja. Nah itu ada, kamu coba. Kan kelompok, kemarin kan sudah disetujui kan kelompoknya. Tapi coba. Ya. Nah, itu kamu jadi semuanya mencari apa yang ada di KPD. Hanya kelompok satu hurufnya, ya enggak? Kalau kelompok satu itu berkenaan dengan pengertian dan macam-macam atau jenis metode. Yang kelompok dua mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelompok tiga mengenai contoh dari penggunaan ini tadi si anak. Nah, kira-kira pakainya apa? Jadi jiwa anak itu bagaimana mencari solusinya. Nah, antara kakak dan adik. Ya, dituliskan enggak? Yuk. Ya ini bagus kan kabel ya walaupun karena operasinya baru itu banyak dulu nah wih kalau di sini kan ada tulisannya. Iya dituliskan. Ini ada. Ya kan kemarin kamu sudah dapat dari saya kan. Coba nanti dipresentasikan satu kelompok. Nah, cuma nanti yang ngomong satu, bapaknya ngomong nanti enggak bisa diterjemahkan. Ya, berdiskusi di kelompoknya, mungkin menuliskan, dan juga yang nanti berbicara di depan. Nah, silakan kerjasama. Kemudian ini apa namanya pekerjaannya diselesaikan dengan apa enggak yang penting jadi nggak apa-apa kamu untuk di sini apa karena terlalu panjang saya mendapatkan mendapatkan dari internet. Oh terlalu panjang Pak, saya nulisnya nggak cukup, di bawahnya nggak apa-apa, jangan ragu. Nah, terus kalau menulisnya mau disingkat ya nggak apa-apa, asalkan singkatannya yang tulisan biasanya dengan DJN atau DJ saya nggak apa-apa. Nah, karena keterbatasan dari lembar kerja, ya nggak apa-apa. Saya tiba ini ya itu dari itu. Nah, jadi kurangnya itu nggak dicari tadi. Sudah dapat tadi. Nah itu ya nanti diserahkan. Nah, teman kamu kan bisa menuliskan. Ini gampang dapatkan dari rumah ya. Ya kalau mencarinya di rumah sudah itu ya cepat, ada lambat sedikit. Itu kita banyak cepat. Yang satunya lagi mencari apa kelebihan, dicari. Dan mungkin kelebihan dan kekurangan, satunya
satu. Nah. Ya, ini tingkat ini ya. Ya kalau sudah dapat kan enak ya. Udah kamu satu ya, bang, itu dong. Pakai kursi pada depan, pada tiga. Nih, tercapai ya. Nah, itu bisa. Ya, saya bingung tidak. Nah, ada misalnya ya di apa di sini. Nah, ini ya di mereka ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi dari beberapa gaya kamu bisa menunjukkan yang itu. Nah, ya betul, tuliskan ya. Yang ini kalau kita bagaimana? Sudah selesai? Oh ya. Ya, pintar. Teruskan. Ada yang masih bingung enggak? Dari LKPD yang saya berikan. Nah, ini satu mencari, yang lainnya mengikuti. Ini harus dibuka ada. Bukan ya, ini kita semua mencari. Nah, ya, apa? Nanti siap-siap ya, kelompok dulu ya, yang presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah. Jaringan bisa. Ya kalau kamu bayangkan ketika ini poli bentuknya apa? Jaring. Jaring. Buat apa? Buat itu artinya kerja. Jadi jaringan kerja ini jaringan ada di komputer kan seperti itu. Nah, komponen kerja apa? Namanya jaringan kita selalu jaringan network. Ya kan? Jaringan internasional itu banyak sekali macamnya. Nah, termasuk jaringan-jaringan istilahnya jaringan pembalasan ya. Kalau di mana di televisi kan sering jaringan pembela anak. Tuh, salah satu saja. Jadi dari itu. Ini sudah selesai. Sudah bisa ya? Ya, sih. Nah, itu yang terakhir nanti ya.
Setelah kamu presentasikan, nanti coba kamu untuk menyambungkan dengan nanti saya buatkan apa namanya workshop pribadi nanti. Cuma ini ada sekian yang mungkin kurang, nanti gantian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah menentukan tugasnya masing-masing. Nah, untuk berikutnya itu nanti bergantian. Dari kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti sudah selesai presentasinya. Nah, nanti bergantian. Kelompok 2 nanti maju yang menanggapi kelompok 1 sama kelompok 3. Nanti kelompok 3 maju sini gantian kelompok 1 dan kelompok 2 yang menanggapi. Silakan dari kelompok 1, Mbak. Ini. Ya. Nanti apa namanya? Ya. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ada 4. 1. Wireless Personal Area Network. Teknologi WPAN memungkinkan pemakaian untuk membangun komunikasi nirkabel secara darurat. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungan sendiri. Misalnya dalam satu bangunan perusahaan atau gedung kampus atau di ruang publik seperti bandara. Yang ketiga, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. Yang keempat, Wireless Wide Area Network atau WWAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel secara jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, mungkin dari kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau menanyakan atau mau menanggapi, silahkan. Ada enggak? Ya, silahkan. Siapa enggak? Enggak. Jadi biasanya enggak ya, Pak? Dengar, bagus. Nah. Untuk GSM dan 3G masuk kategori yang mana? Wireless Wide Area Network. Ya, ada lagi? Ada lagi enggak? Dari presentasi nih. Jaga, silakan ya. Bagi tempat dilanjutkan oleh kelompok yang lainnya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihan jaringan nirkabel: 1. Mobilitas. Bisa digunakan kapan saja dan dimanapun selama masih ada sinyal. 2. Kecepatan instalasi. Proses pemasangan cepat dan tidak perlu menggunakan kabel. 3. Fleksibilitas tempat. Bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. 4. Pengurangan anggaran biaya. 5. Jangkauan luas. Kekurangan jaringan nirkabel: transmisi lebih rendah dibanding dengan kabel. 2. Alatnya cukup mahal. 3. Propagasi radio atau interferensi gelombang. 4. Kapasitas jaringan terbatas. 5. Keamanan data kurang terjamin. 6. Intermitensi atau sinyal putus-putus. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan, ada ya Mbak, silakan. Mengapa kapasitas jaringan terbatas? Nah, Karena dengar nggak? Dengar ya. karena memang alat tersebut memiliki kapasitas yang sedikit dan hanya bisa mencakup 10 perangkat saja. Ah ya, jadi dijawab sudah ya. Jadi kapasitasnya terbatas, tadi disebutkan kapasitasnya hanya sekitar 10 perangkat. Nah, jadi memang terbatas. Nah, untuk kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penjelasan cara tertarik melalui Wi-Fi. Pertama, buka setting, masuk ke pengaturan. Kedua, masuk ke halaman pengaturan, pilih sambungan kabel lainnya. 3. Menu sambungan kabel lainnya, kemudian pilih hotspot sebagai. 4. Aktifkan tombol speaker pojok kanan atas, mengaktifkan hotspot pribadi agar aktif dengan warna hijau. 5. Pada perangkat yang akan dihubungkan, pilih nama SID yang sesuai lalu masukkan sandinya. Ada yang mau ditanyakan? Ya ini ada yang mau bertanya Mas, silakan Mbak. Selain dengan hotspot portable atau hotspot pribadi, apakah ada yang lain untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya? Penambatan USB dan penambatan Bluetooth. Ya, jawab sampai. Ulangi Mbak, biar jelas ini belum mendengarkan. Penambatan USB dan penambatan Bluetooth. Ya, penambatan USB dan penambatan Bluetooth. Itu ada 2 lagi. Nah, dari yang tadi disebutkan. Untuk berikutnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Ada tidak? Kita tahu semua? Ya. Nah. Ya, oke, sudah selesai. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Bukti tadi sudah dipresentasikan. Nah, kemudian coba kamu bisa melihat kesimpulan yang kamu buat. Nah, sudah dibuat belum? Sudah dituliskan biar kamu sudah kan tadi seperti yang tadi kelompok 3, bukan apa yang kamu dapatkan. Coba ketemu enggak? Nah, silahkan dari HP kamu diaktifkan untuk mencari perangkat yang saya buat. Oppo A5s.
Bisa? Bisa. Bisa, ya. Nah, ini coba. Nah, ini. Nah. Mulai. Ya, wah ini sudah bisa masuk pakai WA ya. Nah. Yang ini bisa enggak untuk akses internet? Ya ini ya. Coba lihatkan deh. Ya, ini. Jadi bisa masuk. Yang ini bisa akses internet bisa. Sampai oke ya. Ya, bisa. Mungkin dari kelompok satu ada yang disimpulkan. Nah, sudah. Kelebihan dan kekurangan, kita pasti akan tahu cara menggunakan kostum portable. Ya. Tadi dengar? Sekarang kelompok 2 dan dari mana? Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel yang mana penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektronik. Jenis-jenis jaringan nirkabel terbagi menjadi 4, yaitu WPAN, WLAN, WNAN, WWAN. Jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan jaringan tersebut dengan baik. Ya. Nih, kelompok 2. Terima kasih, Mbak. Ya, sana untuk. Ya, ini kelompok 3 ada yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, Mbak. Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk banyak melakukan sebuah pengaturan kabel dan pengirim dengan kabel, tapi membutuhkan akses point. Jenis-jenis jaringan kabel WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. Ya, tangan. Ya, ini digunakan dalam waktu. Ada nama, ada nomor, ada kelas, ada ini. Bisa. Ya, itu dikerjakan sebelum ini. Silahkan disebutkan namanya. Itu ada identitas diri. Disilang ya, di A atau B atau C atau G itu disilang. Jelas. Ini bacanya ini ada coba Mbak, menurut kamu belajar kali ini bagaimana? Soalnya satu sama Menambah wawasan, terus belajarnya juga enak. ya. Ada lagi? Ya. Kalau menurut kamu bagaimana, Mas? Nggak apa-apa. Sangat menyenangkan. Ya. Tinggal saya sangat senang. Sangat senang. Ya, memang kalau belajar kita dengan tanpa beban, kita sudah siap, itu akan senang. Karena kita akan bisa masuk apa yang kita pelajari. Ya, jadi itu refleksi bagi kita bahwa pembelajaran itu senang. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk materi yang akan datang itu kita akan berbicara mengenai bagaimana menggunakan melalui
lagi tadi yang ditambahkan apa saja? Tadi ada yang pertanyaan kan? Yang jawab penambatan USD. Nanti disambungkan USD masuk sini. Nah, nanti bisa diapel. Yaitu yang apa namanya, yang akan kita pelajari berikutnya. Yang mungkin itu kemudian kita untuk mengakhiri pembelajaran ini kita bahas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan nyaman, dan dengan senang. Nah, saya pun akan menjadi senang karena kamu bisa belajar dengan senang. Materinya pasti akan masuk ke memori kamu. Nah, sebelum tutup, nah, mungkin ada yang mau memimpin berdoa. Gantian. Gantian. Ya. Mbak, silahkan Mbak. Dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita yang menyenangkan. Ini tangan ya, tangan silakan ya. Ya, betul. Ya, karena sudah dikasih saya ini. Hati-hati ya Mbak. Ya, ya. Ya, Mbak. Mbak. Gelap kan?